Kalian pernah nggak sih mikir gimana caranya satu kota yang isinya ribuan bahkan puluhan ribu orang, lengkap sama rumah, pasar, kuil, istana, bisa tiba-tiba hilang dari muka bumi. Bukan cuma ditinggalin doang, tapi benar-benar hilang. Sampai ratusan, bahkan ribuan tahun kemudian. Orang-orang cuma nganggap itu dongeng belaka. Nah, yang bikin aku makin geleng-geleng kepala, ternyata sampai sekarang ini, di tahun 2026, masih aja ada kota-kota kuno yang baru ketemu. Bukan cerita dari buku sejarah lama, tapi beneran baru diumumin sama arkeolog belum lama ini. Jadi, di video kali ini, kita bakal bahas 7 kota kuno yang sempat benar-benar lenyap dari sejarah, dan salah satunya itu baru saja ditemuin tahun ini juga. Yang pertama, kita mulai dari yang paling ikonik sekaligus paling tragis, yaitu Pompei. Kalian pasti udah sering dengar nama ini. Jadi, Pompei ini adalah kota Romawi kuno yang letaknya di dekat Napoli, Italia sekarang. Di tahun 79 Masehi, gunung berapi Vesuvius yang ada nggak jauh dari kota itu meletus dahsyat sekali. Letusannya itu bukan main-main. Abu vulkanik dan gas panas nutupin seluruh kota dalam hitungan jam. Penduduknya banyak yang nggak sempat kabur, banyak yang mati di tempat. Bahkan posisi tubuh mereka pas ketimbun abu itu masih kebaca sampai saat ini. Ada yang lagi meluk anaknya, ada yang lagi lari, ada yang lagi sujud. Ngeri banget kan kalau dibayangin? Nah, sehabis kejadian itu, kota Pompei ini benar-benar hilang dari peta selama hampir 1700 tahun. Bukan cuma hilang secara fisik, tapi orang-orang generasi setelahnya bahkan udah lupa kalau di situ pernah ada kota. Baru di tahun 1748 ada penggalian yang nggak sengaja nemuin reruntuhan kota itu. Dan sejak itu, Pompei jadi salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Karena semuanya terawetkan secara utuh persis kondisi terakhir sebelum bencana. Kota kedua yang nggak kalah legendaris adalah Troy. Nah, kalau ini ceritanya beda lagi. Selama ribuan tahun, orang-orang Eropa nganggep Troy itu cuma sekedar dongeng. Cuma latar cerita fiksi dari epos Iliad karya Homer. Kalian mungkin familiar sama kisah kuda Troy kan? Itu tuh settingannya di kota ini. Tapi, karena ceritanya sudah bercampur sama mitologi dewa-dewi Yunani, banyak sejarawan yang mikir, ya udahlah, ini cuma karangan, penyair doang, nggak beneran ada. Namun plot twistnya, di akhir abad ke-19, ada seorang pengusaha, sekaligus arkeolog amatir asal Jerman, namanya Heinrich Schliemann, yang kekeh percaya kalau Troy itu beneran ada. Dia nekat gali-gali di wilayah barat laut Turki sekarang. Dan ternyata dia benar. Dia menemukan lapisan-lapisan reruntuhan kota kuno yang cocok sama deskripsi di epos Homer. Bahkan, hasil penggalian lanjutan nunjukin di lokasi tersebut ada berlapis-lapis kota yang dibangun ulang berkali-kali sepanjang ribuan tahun. Salah satu lapisannya diyakini memang punya kota Troy yang legendaris tersebut. Jadi, bisa dibilang Troy ini contoh langka di mana mitos yang udah dikira karangan belaka ternyata punya dasar sejarah beneran. Ketiga, kita geser ke benua Amerika. Ada Machu Picchu. Ini kota peninggalan kekaisaran Inca yang letaknya di pegunungan Andes, Peru. Tinggiannya mencapai sekitar 2.400-an meter di atas permukaan laut. Yang bikin unik, Machu Picchu ini nggak pernah ditemuin sama penjajah Spanyol pas mereka nyerbu dan runtuhin kekaisaran Inca di abad ke-16. Jadi,
kota ini nggak dihancurin kayak kota-kota Inka lainnya, tapi malah ditinggalin gitu aja sama penduduknya. Mungkin karena wabah penyakit atau alasan politik, sampai sekarang masih diperdebatkan alasan pastinya. Selama ratusan tahun, Machu Picchu cuma jadi rahasia yang dijaga sama penduduk lokal di sekitar pegunungan itu. Sementara dunia luar sama sekali nggak tahu keberadaannya. Baru di tahun 1911, seorang penjelajah sekaligus akademis dari Amerika, namanya Hiram Bingham, dituntun oleh penduduk lokal buat naik ke atas gunung tersebut. Dan dialah yang akhirnya memperkenalkan Machu Picchu ke dunia internasional. Makanya sekarang tempat ini jadi salah satu situs warisan dunia paling terkenal. Walaupun sebenarnya penduduk sekitar situ nggak pernah benar-benar lupa keberadaannya. Cuma dunia luar saja yang baru ngeh. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling seru, kota keempat. Yang baru saja diumumin penemuannya tahun ini, tahun 2026. Jadi, bulan Juli kemarin, tim arkeolog Mesir ngumumin penemuan kota kuno bergaya Bizantium yang lokasinya ada di Oasis Dakhla. Salah satu oasis di gurun barat Mesir, kota ini lengkap banget peninggalannya. Ada gereja bergaya basilika yang diperkirakan dibangun sekitar pertengahan abad keempat Masehi. Ada juga rumah-rumah penduduk, tungku pembuat roti, alat penggiling, sampai koin-koin perunggu yang ada gambar wajah kaisar-kaisar Romawi Bizantium di permukaannya. Yang bikin penemuan ini penting banget, arkeolog nemuin sekelompok koin emas yang berasal dari masa pemerintahan Kaisar Konstantius II yang berkuasa antara tahun 337 sampai 361 Masehi. Selain itu, tim arkeolog juga nemuin sekitar 200 pecahan tembikar yang di masa lampau itu dipakai sebagai media tulis, semacam kertas dan tanah liat. Kota ini menunjukkan gimana kehidupan sehari-hari orang Mesir waktu masih jadi bagian dari Kekaisaran Bizantium. Lengkap sama jalan utama yang motong dari utara ke selatan dan timur ke barat. Bikin alun-alun dan ruang publik. Jadi, ini bukan cerita lama yang di-recycle. Kelima, kita balik lagi ke Mesir. Tapi kali ini kota yang hilangnya bukan karena ketimbun tanah, melainkan ketimbun laut. Namanya Tunis Herlion. Jadi, kota ini tuh sebenarnya dua nama, buat satu tempat yang sama. Orang Mesir kuno menyebutnya Tunis. Orang Yunani kuno menyebutnya Heraklion. Dulu, kota ini adalah pelabuhan utama Mesir buat perdagangan antara dunia Yunani, letaknya di muara Sungai Nil dekat Teluk Abukir sekarang. Karena kombinasi antara naiknya permukaan laut, gempa bumi, dan tanah yang amblas secara perlahan selama berabad-abad, kota ini akhirnya tenggelam total ke dasar laut dan benar-benar hilang dari catatan sejarah selama lebih dari 1000 tahun, sampai akhirnya di tahun 2000, seorang arkeolog kelautan asal Prancis namanya Frank Godiot berhasil nemuin reruntuhannya di dasar laut Mediterania, sekitar 15 km di sebelah barat Teluk Abukir. Di sanalah ketemu patung-patung raksasa, kuil, koin emas, sampai bangkai kapal kuno yang masih terawat lumayan baik karena kelindungin lumpur dasar laut. Bahkan sampai sekarang, penggalian di sekitar area itu masih terus jalan, dan tim arkeolog masih terus nemuin struktur-struktur baru di sekitarnya. Jadi, bisa dibilang Heraklion ini kayak kado yang enggak habis-habis dibuka. Keenam,
Kita ke arah Asia Tenggara. Ada Angkor, kompleks kuil raksasa peninggalan Kekaisaran Khmer di Kamboja. Yang paling terkenal dari kompleks ini ya Angkor Wat. Nah, kalau yang ini agak beda ceritanya dibanding yang lain. Karena sebenarnya penduduk lokal di Kamboja nggak pernah benar-benar lupa sama keberadaan Angkor. Tapi buat dunia luar, khususnya Eropa, kompleks kuil ini kayak legenda yang jarang dipercaya keberadaannya. Berkat lokasinya ketutup sama hutan lebat selama berabad-abad setelah Kekaisaran Khmer runtuh dan pusat kekuasaan mereka berpindah. Baru di pertengahan abad ke-19, penjelajah asal Prancis nyebarin catatan dan gambar detail soal Angkor Eropa. Dan sejak itu dunia internasional mulai kagum sama kemegahan arsitekturnya. Yang bikin Angkor istimewa, sistem irigasinya itu canggih banget buat ukuran zaman itu. Mereka punya jaringan kanal dan waduk yang kompleks buat ngatur air pertanian dalam skala kota besar. Jadi, Angkor ini bukti kalau peradaban Khmer itu nggak cuma jago bikin bangunan megah, tapi jago dalam hal rekayasa teknik dan pengelolaan sumber daya air. Yang terakhir, ada Petra, yang sering dijuluki sebagai kota mawar. Karena warna batu tebingnya yang kemerah-merahan, Petra ini letaknya di Yordania sekarang. Dan dulunya jadi ibu kota kerajaan Nabatea, sebuah kerajaan dagang yang berkembang pesat sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Yang bikin Petra unik sekali, sebagian besar bangunannya itu nggak dibangun dari nol, tapi dipahat langsung dari tebing. Batu pasir raksasa, salah satu bangunan paling ikonik di sana, namanya Al-Khazan, yang artinya khazanah. Kalau kalian pernah nonton film Indiana Jones yang ada adegan masuk ke kuil batu merah, nah itu terinspirasi dari Petra ini. Karena posisinya yang strategis buat jalur perdagangan, rempah-rempah, dan dupa dari Arab ke Mediterania, Petra sempat jadi kota yang super makmur. Tapi, seiring berubahnya jalur perdagangan dan beberapa kali gempa bumi besar, kota ini pelan-pelan ditinggalin penduduknya dan akhirnya terlupakan sama dunia luar selama berabad-abad. Baru di tahun 1812, seorang penjelajah asal Swiss namanya Johann Ludwig Burckhardt berhasil masuk ke Petra dengan cara nyamar jadi pedagang Arab. Karena waktu itu, orang asing memang enggak diperbolehkan masuk ke wilayah tersebut. Dari situlah Petra dimulai dikenal lagi sama dunia internasional dan sekarang jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia baru yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Nah, kalau kita tarik benang merah dari ke-7 kota tersebut, ada pola menarik yang kelihatan. Ada yang hilang karena bencana alam, tiba-tiba kayak Pompei. Ada yang hilang karena ditinggalin pelan-pelan kayak Machu Picchu dan Petra. Ada yang tenggelam ke laut kayak Harris Lion. Dan ada yang sebenarnya cuma hilang di mata dunia luar doang. Padahal penduduk lokalnya nggak pernah benar-benar lupa kayak Angkor. Terus, yang paling bikin aku takjub sampai sekarang di tahun 2026 ini, proses penemuan kota-kota kuno yang hilang itu masih terus berlangsung. Kayak yang kita bahas tadi soal kota Bizantium di Oasis Dakhla. Ini menunjukkan kalau sejarah manusia itu masih jauh banget dari kata lengkap. Masih banyak bab-bab yang belum dibuka, terkubur di bawah pasir, di bawah laut, atau di balik hutan lebat, menunggu untuk ditemukan. Yang menarik juga, kalau kalian penasaran, sebenarnya masih ada banyak banget kota kuno lain yang sampai sekarang lokasinya belum ketemu sama sekali. Padahal, keberadaannya udah dicatat di teks-teks kuno. Contohnya, kayak Akkad, ibu kota kekaisaran besar ternama di dunia,
yang berkuasa sekitar 2150 sampai 2350 sebelum Masehi. Sampai sekarang lokasi pastinya masih misteri. Tapi, menurut beberapa laporan arkeologi, sebagian kota-kota kuno kayak gini malah udah lebih dulu ditemukan sama penjara artefak. Cuma, mereka nggak pernah ngungkapin lokasinya ke publik karena takut ketahuan. Bisa jadi, ada kota-kota megah lain yang sebenarnya sudah ditemukan, tapi cuma segelintir orang yang tahu. Menurut kalian, gimana? Kota kuno mana yang paling bikin penasaran buat dibahas lebih dalam? Atau mungkin ada yang mau nambahin kota lain yang menurut kalian nggak kalah menarik ceritanya? Oke, itu dia 7 kota kuno yang sempat benar-benar hilang dari sejarah dan salah satunya baru ditemukan pada tahun ini. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, dan ada yang mau didiskusikan, atau ada yang mau di-request, komen saja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video.